Metal Gear Solid ini, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Widih. Bisa ternyata di sini ini di. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian pada sehat-sehat ya. Yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan yang terbaik. Oke, kali ini kita mau re-unboxing ya. Karena kita memang adalah spesialis penjual laptop second berkualitas yang bikin dompet kalian gak jebol guys. Ini adalah Acer Aspire 5, salah satu laptop yang worth it banget, powerful banget untuk kegiatan office ataupun untuk pelajar. Harganya 5 jutaan tapi sudah ada GPU-nya. Wah, Masya Allah mantap banget. Langsung kita lihat bagian atas. Ini bisa kita lihat ada tulisan Intel Inside, di sini ada Acer. Terus di sisi kanannya di sini ada barcode aja, terus ada nama dari laptopnya itu sendiri. Di bagian depan seperti ini, Acernya besar dan tentunya sudah termasuk office home student ya guys ya. Dan di bagian kiri di sini kita bisa lihat ada spesifikasi singkat kayak dia menggunakan Intel Core i3 generasi 1115G4. Terus di sini juga tertulis layarnya 14 inch HD. Ini sudah cukup oke lah untuk laptop pelajar ya guys ya. Nggak perlu yang tinggi banget, yang penting bisa belajar ngetik dan presentasi sudah cukup lancar. Oke, langsung kita unboxing aja guys. Ya, ini dia Acer Aspire 5-nya ya guys ya. Tuh, Masya Allah masih cakep banget, kondisi good condition ya guys ya. Di bagian sini dia aluminium ini semuanya covernya, dan ini tentunya sudah tercetak seperti itu ya guys ya, mengkilat gini tulisan Acer-nya. Dan di bagian bawah dia terbuat dari polikarbonat. Masih total keseluruhan dia bobotnya itu hanya di 1,47 kg aja, dan ketebalannya kurang lebih di 1,8 cm ya guys ya. Tuh seperti ini, ada intake-nya di sini bisa kelihatan tuh, ada fan-nya di dalam ya guys ya. Terus untuk exhaust-nya dia di bagian sini nih, di bagian dalam. Di sini ada tulisan Aspire. Oke, seperti ini ada rubbernya tuh kiri kanan, dan di sini ada speaker ya guys ya. Dia menghadap ke bawah kiri kanan seperti itu. Oke, seperti ini desainnya, masih enak banget ya, tentunya dibawa kemana-mana, nggak norak, dan memang ini adalah desain laptop yang klasik dengan warna silver. Oke, langsung kita lihat aja untuk port di sebelah kanan. Di sini hanya ada Type A yang standar ya guys ya, terus ada Kensington lock, ada jack 3,5, dan di sini ada beberapa indikator seperti indikator charger, dan ini laptop yang hidup gitu ya guys ya. Oke, beralih ke sisi kiri, di sini kita bisa lihat ada lubang charger DC-in yang kecil gitu modelnya. Ada RJ45 LAN, mantap ya guys ya. Ada HDMI juga, ini lengkap sih untuk portnya guys ya. Di sini ada Type A 3.2 Gen 1 ada 2, terus ada Type C juga. Masya Allah, cakep ya guys ya. Dan ini adalah chargernya guys ya. Modelnya DC-in seperti ini, kecil kayak charger Nokia zaman dulu, dan ini mereknya si Sony ya guys ya. Tuh, seperti ini. Dan kalau dibawa dengan laptop itu kurang lebih bobotnya di 1,68 kg nih. Jadi masih cukup ringan banget dengan charger. Belum sampai ke 2 kiloan. Jadi dibawa kemana-mana harusnya enak nih guys. Dan di dalam sudah ada include baut untuk upgrade SSD SATA atau HDD ya guys ya. Jadi ini mantap sih, dapat baut juga guys. Oke, kita coba buka dengan satu tangan. Kira-kira bisa nggak ya guys ya? Bismillah. Oh, terangkat sedikit ya guys. Oke, mantap juga ternyata. Langsung kita lihat aja booting time-nya kira-kira dapat berapa detik nih. Widih, Masya Allah, mantap juga, booting time-nya dapat di 15 detikan guys. Powerful juga ternyata nih, Intel Core i3 generasi 1115G4 dengan codename Tiger Lake, fabrikasi 10 nanometer, CTDP-nya 12 watt sampai 28 watt, memiliki 2 core, 4 thread. Untuk Intel Smart Cache-nya ada di 6 MB. Untuk discrete GPU-nya dia menggunakan Nvidia GeForce MX 350, VRAM-nya 2GB, GDDR5. Masya Allah, ini cakep sih ya guys ya. Beralih ke display, dia menggunakan layar 14 inch dengan resolusi HD 1366 x 768 pixel. Untuk refresh rate-nya sendiri ada di 60 Hz menggunakan panel TN. Permukaannya anti glare, jadi kalau kalian berada di tempat cahaya berlebih harusnya pantulannya udah minim banget. Ini sudah cukup oke lah untuk kelas laptop pelajar ataupun office dan editing tipis-tipis. Not bad guys. Nice. Oke, beralih ke kamera 720p. Di sini harusnya sudah cukup standar lah ya guys ya, kalau untuk dipakai meeting ataupun
untuk kelas online. Harusnya sudah cukup oke sih. Dan untuk suaranya juga ini enak ya guys ya di sini. Cek sound 1 2 3. Mantap juga. 720p sudah cukup oke sih guys. Oke, beralih ke keyboard, kita coba feel-nya seperti apa nih guys. Untuk feel keyboardnya tentunya cukup empuk dan nyaman ya guys ya. Permukaannya sedikit kasar tanpa backlight, tapi untuk ngetik seharian harusnya sudah cukup oke. Travel distance-nya kurang lebih di 1,4 mm. Untuk touchpad-nya sudah cukup oke sih ukurannya. Ini menggunakan precision touchpad, Masya Allah. Oke sih guys. Untuk pengujian storage kita menggunakan Crystal Disk Mark. Bacanya dapat di 2459, sedangkan tulisnya dapat di 1643. Untuk kegiatan office ataupun untuk pelajar dan editing tipis-tipis, harusnya kecepatan di 2000 ini sudah cukup oke ya guys ya. Untuk opsi upgrade ternyata cukup oke nih. Di sini kalian bisa replacement SSD yang bawaan 512 itu ke 1 TB, ataupun kalian bisa tambahkan SSD SATA. Karena ada storage-nya di dalam sini. Yang bau tadi di awal video itu kalian bisa pasang untuk SSD SATA ya guys ya. Untuk RAM-nya sendiri di sini 4 GB sudah on board ya guys ya. Tapi ada satu slot SODIMM-nya, kalian bisa kombinasikan 4 GB lagi, 8 GB ataupun 16 GB. Sudah cukup oke lah untuk harga 5 jutaan ya guys ya ternyata. Untuk pendinginan dia menggunakan single fan, single heat pipe. Di sini bisa kita lihat langsung ya guys ya. Di bagian yang paling panas itu di bagian keyboard hanya 37 derajat Celcius aja. Sedangkan untuk bagian palm rest-nya sudah cukup adem banget. Nah, tapi kalau kalian pengen lebih adem, kalian bisa tambahkan coolpad harga 200 ribuan aja nih guys. Dan juga bisa jadi standing. Sekalian kita mau coba performanya main game kira-kira bisa nggak nih guys. Oke guys, di sini kita coba main game, ternyata masih bisa ya. Tentunya game yang khusus nih, dia nggak bisa game yang terlalu berat kayak Metal Gear Solid ini. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Widih. Bisa ternyata di sini. Ini di awal aja udah di 60-an FPS ya guys ya. Ini cukup powerful juga. Nggak powerful banget sih, karena si optimisasi si gamenya ini udah cukup baik banget ya guys ya. Kita coba lihat settingan displaynya di sini, kita seperti ini aja sih. Screen, graphic setting. Nah, di sini sesuai layar ya. Ini layarnya baru HD aja dan kita bisa setting high dan beberapa ada yang medium nih. Waduh, Masya Allah. Mantap sih optimisasi gamenya ya guys ya. Game jadul yang masih enak banget dipakai untuk seru-seruan nih. Kita langsung continue aja. Oke. Oke. You've got to stay outside. And where you going? Use your binoculars to recon the area. Oke, di sini kita coba tembak dia ya. Hei, 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 hei. Ampunya berhasil kita. Kepalanya. Ya Allah, susah juga ngekernya guys. Ya turun dia. Hei. Mana lagi orangnya? Oh itu. Sembunyi dulu. To climb an obstacle, press the action button. Ya. Oke. Awas.
Kan menunduk terus dia guys. Pencetnya apa ya? Wih, awas awas. Kita bisa sembunyi nggak? Wah wah. Oke, cukup. Nggak ada ngedrop sama sekali guys. Apa kita harus merontokkan semua orang di sini? Nggak juga. Wah habis. Habis. Tukarnya B. Oke. Oke, ditembak-tembakin kita ya. Itu dia ya. Ternyata cukup lancar banget di sini, nggak ada ngedropnya sama sekali karena memang mentoknya di 60-an fps. Yang penting kalian main gamenya yang sesuai sama power dari laptopnya itu sendiri guys. Ya itu dia permainan kita tadi, nyoba game di Acer Aspire 5, main game Metal Gear Solid, ternyata cukup oke ya. FPS-nya mentok di 60-an tadi dan settingan kita bisa dapat di high. Ternyata performa Nvidia MX 350-nya VRAM 2GB cukup oke nih di sini. Tentunya dipakai untuk kegiatan office ataupun editing ringan-ringan harusnya cukup oke juga. Buat teman-teman yang sudah menggunakan atau masih menggunakan Acer Aspire 5 ini, gimana performanya di 2026? Untuk kegiatan kalian masih oke atau seperti apa? Tulis di kolom komentar. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.